Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat yang sangat besar yang Allah menginginkan kita di balik kenikmatan ini memanfaatkannya dalam melakukan ketaatan jalan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kenikmatan surga. Yang berikutnya, kalau ada waktu yang cukup, kita akan membahas model kenikmatannya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat di dalam surga itu. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang penutup masalah surga ini, yaitu sifat para bidadari surga. Karena kalau kita bicara bidadari surga itu sifatnya, semakin surganya tinggi, maka semakin sifatnya semakin luar biasa. Jadi Allah ngasih itu kenikmatan bertingkat-tingkat ya ikhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang berkaitan dengan nikmat surga ada 4 kaidah yang berkaitan dengan kenikmatan surga. Kaidah yang pertama, bahwa surga itu tidak dibayar dengan amal soleh. Bayaran buat masuk surga pakai apa ya ikhwah? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Lah, amal solehnya sebagai apa? Apa tadi? Amal soleh itu sebagai sebab buat dapat apa? Rahmat. Jadi sebab buat dapat rahmat. Nah, tiket masuk surganya pakai rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, sebutkan kata Rasulullah, saddidu wa qarib. Rasulullah bicara tentang masalah amal saleh sini. Bersikaplah lurus, wa qaribu, dan dekatkan diri kalian kepada Allah. Kenapa?
ini jadi sebab nanti. Kenapa? Wa'lamu annahu la yanju ahdan bi'amalihi. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa seseorang itu nggak akan pernah dia bisa selamat dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan apakah engkau juga nggak bisa? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana, saya pun nggak bisa. Illa ayyataghmadani Allahu bi rahmati wa fadli, kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Ya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, di riwayatnya Imam Tabrani mengatakan langsung, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi walakin bi rahmatillah. Tidak akan pernah seorang masuk surga dengan amalnya, akan tapi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, kaidah yang ini Allah Subhanahu wa taala ya juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, ada di beberapa ayat sebenarnya. Di antaranya surat An-Nahl, Allah mengatakan alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata-kata bima kuntum ta'malun ini adalah sebab. Ba'nya ba'us sababiyah. Ya, sebab. Dikatakan ya, orang-orang yang diwafatkan ya oleh para malaikat dalam keadaan apa? Mereka dalam keadaan baik, maksudnya baik amalnya ya, maka dikatakan selamat atas kalian, masuklah ke dalam surga terhadap apa yang kalian kerjakan, disebabkan. Jadi sebab itulah, amal soleh itulah yang kemudian sehingga Allah memberikan rahmatnya, maka dia masuk surga. Allah juga mengatakan ya di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24, Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Nah, kemudian Allah mengatakan qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Syahidnya apa? Kata-kata Allah Azza wa Jalla bima aslaftum. Allah mengatakan orang-orang yang diberikan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, maka mereka akan mengatakan ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang-orang yang berada dalam kehidupan yang Allah ridhai, tidak yang kehidupan yang diridhai, maksudnya apa? Dalam surga yang tinggi, buahnya dekat, ya. Allah mengatakan makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amalan. Ini dia yang telah engkau kerjakan, disebabkan. Artinya Allah memberikan ridho, ya, memberikan rahmatnya karena sebab amal saleh yang mereka kerjakan pada hari-hari yang telah mereka lewati. Kemudian juga cara menggabungkan, kalau kita bicara antara rahmat sama amal saleh, ya kan? Lah terus compare-nya gimana? Ya, para ulama menjelaskan, di antaranya disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah, kemudian di dalam kitab Ibnu Qayyim Hadil Arwah. Ini yang satu penjelasan gurunya, yang satu muridnya sama. Ya. Disebutkan bab, kata-kata ba dengan ini ya disebutkan bukan muawwidhah, ya. Kenapa? Yang ba yang disebutkan bima kuntum ta'malun disebabkan apa yang kalian kerjakan, juga Allah mengatakan bima aslaftum, ya, disebabkan amal yang kau kerjakan, maka disebut dengan ba'us sababiyah, yaitu apa? Sebab, menunjukkan sebab. Ya.
Inilah yang dimaksud ya di dalam masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya juga disebutkan sebab juga dalam masalah ini. Dikatakan raq'ata al-fajr khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya salat fajar. Maksudnya apa ini? Salat sunnah fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya ini bisa mendatangkan ya rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud ya 2 rakaat ini tidak bisa menjadikan tiket masuk, akan tetapi ya amalan itu bisa menyebabkan masuk surga karena mendapatkan rahmat Allah. Jelas di sini. Jadi kesimpulannya surga itu diraih dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan rahmat Allah diraih dengan amal saleh. Nah, besar kecilnya rahmat Allah tergantung baik tidaknya sebuah amal dan banyaknya mengikuti. Jelas ya? Orang semakin baik amalnya di sisi Allah, maka juga akan semakin besar rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi cara ininya runtannya seperti itu. Allah SWT melihat bagaimana Allah memberikan rahmat hambanya tergantung melihat bagaimana kualitas amalnya. Kalau kualitas amalnya semakin baik, maka Allah juga memberikan rahmatnya juga semakin baik. Dari rahmat itu ya diberikan semakin banyak tergantung kualitas amal dan banyaknya amalnya tadi mengikuti. Bahkan ya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ya najatu minan nar bi'afwillah. Perhatikan ya ikhwah, seseorang itu bisa selamat dari neraka gara-gara apa? Ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini tiketnya jelas. Sedangkan wadukhul jannah birahmatihi, masuk surga tiketnya pakai apa? Rahmat. Waqtisamil manazil wad darajat bil a'mal. Dan ya Allah Subhanahu wa taala membagi tingkatan surga dan juga derajatnya pakai apa? Ya, orang masuk surga dari pintu sini ya, derajatnya tergantung amal saleh. Ya sudah ini kaidahnya. Jadi kaidahnya selamat dari neraka gara-gara apa? Ampunan. Masuk surga rahmat. Sedangkan kita masuk dari pintu mana surganya dan di mana derajatnya tergantung amal. Sudah itu ya maksudnya. Ini secara yang kemudian yang kedua kaidahnya. Kaidah kedua adalah semua yang disebutkan di dalam surga jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sama apanya? Nama. Sama namanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu ayatnya. Ya. Allah mengatakan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kenapa mereka mengatakan ruziqna min qabl? Mereka ingat apanya? Namanya. Makanya Allah katakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan mirip apa ya? Nama tau. Yang aslinya jauh berbeda. Jadi mutasyabiha di sini disebutkan artinya apa? Namanya mirip. Mangga ada mirip. Ya kan? Roman, delima, ya kan? Namanya. Ya, khamar kenyataannya jauh-jauh berbeda. Madu, ya kan? Kemudian zanjabil, apa namanya? Jahe. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Makanya Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Inilah yang
disebutkan bagaimana semua itu hanya mirip sekedar namanya. Bahkan Abdullah ibn Abbas mengatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al asma. Ya, dikatakan tidak ada sesuatu di surga ya dari perkara kehidupan dunia kecuali hanya sekedar namanya aja yang sama. Ya. Yang ketiga, apapun yang muncul di dalam pikiran seseorang tentang kenikmatan surga, pasti di surga jauh lebih baik daripada yang mereka pikirkan. Kenapa ya ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini bicara tentang masalah apa? Keutamaan ketika Allah kasih nanti orang-orang yang ahli tahajud ya, tentang kenikmatan yang tersembunyi terhadap amal yang mereka lakukan. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat ya yang menyejukkan mata sebagai apa? Balasan bagi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang permasalahan orang-orang yang mereka akan dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka melakukan amal saleh. Coba perhatikan baik-baik. Melakukan amal soleh dengan sembunyi-sembunyi. Di antaranya melakukan amal soleh dengan sembunyi-sembunyi maksudnya apa? Salat tahajud. Ini dia. Di dalam kitabnya Hadil Arwah ya disebutkan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka. Maksudnya balasannya apa yang disembunyikan? Surga. Ya. Yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Ya. Bagaimana Allah membalas rasa gelisah. Ya. Maksudnya rasa gelisah di mana di sini? Dunia. Takut, gundah kelana mereka di atas tempat tidurnya saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Jadi Allah ganti semua kegelisahannya dengan kebahagiaan di mana? Di surga. Ini yang disebut dengan Allah SWT akan menyembunyikan buat mereka kenikmatan ya, yang gak kebayang nantinya dengan amalan yang mereka sembunyikan juga, yang benar-benar antara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau kadang-kadang saat tahajud kan dia, kecuali kalau ya waktu Ramadan ya malam hari mungkin banyak orang dia, tapi rata-rata kalau hari-hari biasa apa? Sendiri kan. Ini yang kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ya rahmat yang sangat luar biasa berupa surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, Allah mengatakan a'dadtu li ibadis salihin, aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, kenikmatannya apa? Yang mata nggak pernah melihat ya, wala udunun sami'at, telinga nggak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, khatar ini adalah besitan, nggak pernah terbesit di hati manusia. Disebutkan dukhran balha. Dukhran di sini adalah sebagai apa? Simpenan. Ya. Ma utlitum alaihi, biarkan apa yang diperlihatkan Allah pada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah ayat 17. Allah mengatakan, tadi kan dibacain imamnya kan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian jangan jauh-jauh lah
Di dunia pernah terjadi nggak hal yang mirip seperti ini? Pernah nggak? Kejadian bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Antum tahu kisahnya gantengnya Nabi Yusuf? Ya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya di buka surat Yusuf itu, Zulaiha ketika terpana sama Nabi Yusuf maka dihina sama masyarakatnya dengan mengatakan, nggak pantas. Kenapa? Karena mereka dulu ya mengatakan bahwa sadatnya, artinya orang wanita-wanita Mesir itu yang terhormat ini dikatakan seperti kayak istrinya berhala-berhalanya. Paham ya? Jadi orang yang mulia terhormat ya, suaminya tuh kayak disebut suaminya tuh panglima atau gimana? Sebutkan dalam kisah itu. Ya, ini kisah yang sangat jauh sudah. Nah, bahkan yang membeli Nabi Yusuf di pasar budak itu siapa? Suaminya. Paham ya? Diberikanlah kepada Zulaiha, maka Zulaiha mengatakan semoga ini bisa menjadi anak, karena mau diangkat sama Zulaiha. Nah, ketika Zulaiha itu tertarik, maka dicemooh sama wanita satu Mesir. Kenapa? Masa budak ya, majikan tertarik sama budak? Karena pikiran mereka tuh budak itu sudahlah ya, kok bisa, nggak masuk akal kata mereka. Maka Zulaiha pun nggak mau nyemplung sendiri bahwa yang saya lakukan ini nggak salah. Kenapa? Kalau engkau ngelihat, engkau akan merasakan hal yang sangat-sangat, engkau bilang bahwa semua yang lihat itu sampai nggak sadar kalau mereka melihat ternyata ada orang yang seperti ini ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Yusuf ini diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah ketampanan. Jadi kita bilang ketampanan yang sempurna itu dikasih Nabi Yusufnya separuhnya. Separuhnya aja bisa membuat orang nggak sadar. Nggak sadarnya gimana ya, ikhwah? Nah ini dia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebelum menjelaskan dalam surat Yusuf, dijelaskan Rasulullah mengatakan faida Nabi Yusuf ya sallallahu alaihi wasallam idza huwa qad utiya satral husni. Dikatakan di sana ketika saya bertemu dengan Nabi Yusuf, ternyata Nabi Yusuf dikasih setengah ketampanan. Nah, bayangan setengah ketampanan itu, para perempuan yang ngelihat Nabi Yusuf itu bukan sekedar nggak sadar motong tangan. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan ngelihat sampai ada yang meninggal. Ngelihat gantengnya, shock, meninggal. Karena nggak pernah ngelihat kayak gitu. Ini baru bicara manusia yang Allah kasih setengah ketampanan. Lah gimana kalau orang ngelihat bidadari? Sekarang pertanyaan, Nabi Yusuf sama bidadari gimana? Jauh lah bidadari. Betul apa enggak ya? Ini baru Allah kasih di dunia gambaran, karena Allah ingin memberikan gambaran ya, seindah apapun yang Allah lihat, yang Allah sembunyikan itu jauh lebih indah dibanding dengan apa yang Allah tampakkan di dunia ya. Karena dikatakan apa? Mala ainun ra'at, nggak pernah mata melihat sama sekali. Orang ngelihat ketampanan Nabi Yusuf di zaman itu ya, ketika mereka melihat surga dan kenikmatannya, maka nggak ada apa-apanya kegantengannya Nabi Yusuf ya. Nah, dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam surat Yusuf ayat 31 Allah mengatakan falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Maka tatkala wanita, siapa yang dimaksud ini? Zulaiha mendengar cercaan mereka. Cercaan siapa? Para wanita Mesir menghina habis Zulaiha, perempuan terhormat ya,
mau merkosa budak lagi. Jelas. Nah, tertarik sama budak lagi. Ini kalau istilahnya jatuhin harga dirinya. Jauh, kok bisa? Ya. Maka diundanglah wanita-wanita itu, sedangkan mereka ya diberikan tempat duduk. Ya, dikatakan lahunna muttaka. Muttaka ini apa? Tempat buat duduk. Ya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Zulaiha, Masya Allah, cerdas dia. Ya. Dikatakan supaya apa? Dikasih pisau sambil apa? Mereka ngupas utrujah. Tahu utrujah? Kayak model jeruk gitu, baunya wangi. Buah yang Rasulullah permisalkan, baunya wangi, rasanya enak. Utrujah. Masing-masing dikasih supaya buat ngupas. Nah, begitu sambil ngupas, maka kemudian Zulaiha berteriak kepada Nabi Yusuf dengan mengatakan, wa qalat ikhruj alaihinna, keluar engkau. Ditambahin lagi Nabi Yusuf dipakein pakaian bagus. Belum bisa bayangin. Begitu keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika mereka melihat Nabi Yusuf dengan ketampanannya, apa yang terjadi? Maka mereka pun kagum. Wa qatta'na, tahu qatta'na? Motong-motong nih. Aidiyahunna, dan dikatakan ya ikhwah, motong itu nggak kerasa sakit. Orang kalau sudah ke pisau, kebeler ngelihat sesuatu kebeler kan sakit ya. Ini motong nggak sadar, kebeler itu sambil ngelihat yang lewat. Ini cuman Nabi Yusuf itu pada waktu di posisi makarnya Zulaiha, makanya Nabi Yusuf mengatakan apa? Penjara lebih aku cintai daripada istananya Zulaiha. Karena Zulaiha itu dia membuat alasan seakan-akan dia mau memperdaya Nabi Yusuf, itu wajar, manusiawi. Paham di sini? Makanya Nabi Yusuf merasa bahwa penjara lebih aku cintai daripada daripada hidup di situ. Dan yang minta untuk masuk penjara siapa? Nabi Yusuf. Zulaihanya tersiksa ketika Nabi Yusuf kepingin masuk penjara. Dan dia mengatakan kepada suaminya bahwa apa yang dilakukannya ini nggak salah, karena Nabi Yusuf itu ganteng dan ngeliat tiap hari. Kebayang nggak? Tapi tetap salah. Ya, inilah bagaimana kemudian ketika seseorang melihat sesuatu dengan nafsunya. Tapi ketika mereka mengingat janji Allah Azza wa Jalla, maka nafsu itu akan hilang. Karena janji Allah lebih dahsyat daripada apa yang mereka lihat. Nah, begitu keluar Nabi Yusuf cuma lewat tok ini, maka dipotong-potong. Kapan sadarnya kalau semua yang ngelihat semua terpotong, nggak ada yang nggak terpotong, ya, diiris satu-satu tangan. Jadi gantinya ngulitin jeruk, ngulitin apa? Tangannya, seret. Begitu Nabi Yusufnya hilang, baru kerasa. Semua pada teriak. Kenapa? Luka semua tangannya. Maka mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Bukan manusia yang lewat barusan ketika ini. Kenapa? Yang lewat itu malaikat. Mereka nggak percaya kalau itu orang. Mereka tahunya, itu malaikat itu. Dengan keindahannya, gantengnya. Makanya sampai tafsir Qurtubi mengatakan apa? Sampai ngelihat itu bukan sekedar kepotong, tapi meninggal, antum tahu. Saking shock ngelihat bagaimana kegantengannya. Ya, inilah gambaran ketika Allah tampakkan sedikit kenikmatan di dunia, sedikit orang bisa kagum. Lah gimana kalau Allah tampakkan surga? Jelas. Nah, yang keempat ini lebih jelas gambarannya, yaitu yang keempat, di surga apapun yang diminta pasti akan dikabulkan. Ya, sebagai contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, nanti ada dalam hadis Nabi SAW, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha
ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa kamilah pelindungmu di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, ma tashtahi anfusukum. Jadi inilah syahidnya. Ya. Kemudian walakum fiha ma tad'un, ya. Dan di dalamnya apa yang kalian minta. Jadi yang kalian pengen dan kalian minta itu Allah kasih semuanya. Semua sak ngucapnya keluar. Bahkan sampai dikatakan di surga itu, ya. Orang kalau mau minta, saya kepengen punya anak. Antum tahu dari mulai hamil lahir berapa lama? Di surga sejam selesai. Hah? Sejam selesai. Antum bisa bayangin nggak? Allah buat semua cepat. Makanya nanti kita akan bicara tentang kaidah-kaidah kenikmatannya di bawah. Tapi waktunya kayaknya nggak nutut. Kita selesai ini, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bicara kaidah bagaimana Allah itu ngasih kenikmatan. Ya, lebih lagi ketika kita ngelihat gambaran tentang nama-nama kenikmatan di surga, dari mulai sungainya, kemudian bagaimana kemudian pohon-pohonnya, kenikmatannya, mata air mengalirnya, bagaimana gambarannya itu. Kita lebih berkhayal lagi itu, lebih luar biasa lagi. Nah, dalam posisi seperti ini Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu idza ishtahal walad fil jannah. Ini yang saya maksud. Seorang mukmin itu kalau kepingin anak, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Dikatakan ya, kalau mau anak, hamilnya. Siapa yang hamil di sini? Bidadarinya. Lahirnya, tumbuhnya cuman berapa? Sejam, sesaat tok. Ya. Sesaat aja. Tiba-tiba tuh anak di dalam perut ibunya. Jelas? Lahir. Terus tumbuh gede. Sudah, langsung punya anak dia. Ya. Bukan kemudian langsung ting muncul di depannya. Enggak. Kenapa Allah buat kayak gini? Sebagaimana mereka mengenal hidup dunia. Artinya orang surga itu sebenarnya butuh makan nggak sih? Hah? Butuh makan nggak? Persis. Itu yang dimaksud. Orang surga itu nggak butuh makan sebenarnya. Paham ya? Karena cuman kepingin aja. Karena kebiasaan mereka di dunia. Aslinya nggak butuh sama sekali. Dan itu betul. Jadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang dibutuhkan yang Allah kasih, yang kepingin. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ada penduduk surga kepingin bercocok tanam. Tahu maksudnya? Istilahnya apa? Jadi petani. Hah? Ada. Rasulullah gambarkan ini. Dan ceritanya lucu lagi. Disebutkan ada orang Badui di sebelahnya Nabi SAW. Rasulullah cerita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, anna Nabi SAW kana yauman yuhaddits. Suatu hari Rasulullah bercerita nih, ya. Kemudian apa? Wa indahu rajulun min ahli badiyah, ya. Dan di sebelahnya, di sisinya Nabi itu ada seorang Badui. Istilahnya Badui ini apa? Badiyah, orang pedalaman. Setelah itu anna rajulan min ahli jannah, kata Rasulullah SAW bercerita, sungguhnya seorang dari ahli surga ista'dana rabbahu fizzar. Ya, minta izin buat ngapain? Berkebun, bertani. Jelas ya, mau nanam. Maka kemudian faqala lahu, Allah mengatakan alasta fi ma syi'ta, bukankah semaumu? Sudah. Kau kepingin apa? Ya sudah, lakuin sudah. Bebas, mau apa aja tinggal ngomong, lakuin, selesai. Sudah. Ya. Kemudian qala bala, tentu. Walakinni uhibbuz an azra. Akan tapi aku kepingin nanam. Allah mengatakan terserah. Kemudian apa? Fabadara, nyebar benih itu. Tiba-tiba tangannya kan dikasih benih. Benih disebar. Kemudian badara tarf nabatuhu. Kemudian tiba-tiba apa? Dari benih langsung tumbuh, seret.
Begitu tumbuh ikhwah, ya, istiwa'uhu wa istihsaduhu, kemudian sampai apa? Jadi langsung tiba-tiba dipanen, ya. Fakana amsal jibal. Tahu hasil panennya? Menggunung, kayak gunung, banyak langsung. Begitu dapat, nggak sedikit gunung loh. Allah kasih, ya, yang buat matanya senang. Di mana hasilnya banyak. Tapi Allah mengatakan kepada dia, fayaqulullah dunaka ya ibna Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'. Ya. Ketahuilah, engkau enggak akan pernah apa? Puas. Nanti kepingin lagi. Allah kasih. Pengen mau apa lagi? Dikasih sama Allah Azza wa Jal. Maka kemudian apa? Orang Badui ini komentar mengatakan, wallahi la tajiduhu illa quraisyian atau ansarian. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak mendapati, maksudnya siapa? Yang kepingin bertani, ya, itu apa? Cuman orang-orang apa? Quraisy sama orang-orang Ansor. Kenapa? Fa innahum ashabuz zar. Mereka itu orang-orang yang suka bertani. Wa amma nahnu falasna bi ashabiz zar. Kita ini orang Badui, enggak ada yang bertani. Kalau yang Badui yang nggak pengen bertani gimana? Kata Rasulullah. Paham ya? Kalau cerita bertani tadi, yang suka bertani kan orang Quraisy. Nah kalau kita Badui kan nggak suka bertani, gimana kira-kira? Maka Rasulullah tersenyum. Ini ceritanya buat semua. Rasulullah memberikan contoh bertani. Orang Baduinya protes. Oh berarti kan itu buat orang Quraisy. Lah buat yang di Badui gimana? Karena Badui nggak suka bertani. Badui sukanya apa? Berternak. Paham ya? Berburu, itu Badui. Makanya dari berternak sama berburu. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang Ansor baru bertani. Nanam apa? Korma. Ya. Kemudian saya tutup dengan ini. Orang yang terakhir masuk surga. Ya, antum tahu. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, disebutkan, ya, yabqa rajulun bainal jannah wan nar. Orang yang terakhir masuk surga itu Allah letakkan di mana? Antara surga dengan neraka. Jadi nengok gini neraka, nengok gini surga. Habis apa? Habis Allah keluarin dari neraka. Ini keluar sudah. Terakhir sudah. Ini orang penduduk terakhir. Tahu ceritanya gimana? Wa huwa akhiru ahlun nar dukhulal jannah. Dia adalah orang terakhir ahli neraka yang masuk surga. Makanya orang yang pernah masuk neraka disebut dengan apa? Sifatnya? Punya julukan enggak? Apa julukannya? Jahannamiyun, mantan neraka. Nama istilahnya julukannya Jahannamiyun. Jadi orang yang mau pernah nyicipin neraka, mau lama mau sebentar, itu disebut dengan Jahannamiyun. Nah ini Jahannamiyun terakhir. Ya, muqbilan biwajhi qibalan nar, maka wajahnya itu ngadep neraka. Dia mengatakan, ya Rabb, isrif wajhi an-nar, ya Allah palingkan wajahku dari neraka. Kenapa? Qad qasyabani rihuha, telah meracuniku apa? Baunya. Karena bau neraka itu, antum tahu baunya aja beracun, apalagi apinya. Antum bisa kebayang. Ya. Kemudian wa akhraqani dakauha, dia telah membakar wajahku, panasnya itu tadi. Ya. Kemudian fayaqul hal asaita in fu'ila dzalika bika antas ala ghaira dzalik. Ya. Apakah kalau kemudian aku kabulkan, engkau tidak minta yang lainnya? Ya. Maka kemudian la wa izzatika, tidak, demi kemuliaan, pokoknya hadepin apa, palingkan aku dari neraka. Sudah, itu permintaannya dia, nggak minta yang lain, nggak, sudah, pokoknya itu aja. Antum bisa bayangin. Kemudian fayu'ti Allah ma yasha'u min ahdin wa mitsaq, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kepadanya janjinya, perjanjian. Kemudian wa yasrifu wajhahu anin nar, maka Allah
palingkan wajahnya dari neraka kemana? Ngadep surga. Cuman gini tak nih, ngelihat neraka dihadapin langsung surga. Jret. Kan sudah nggak minta supaya apa? Pokoknya jauhkan dari neraka. Sudah kan permintaannya di itu. Nggak mau minta yang lain kan? Janji kan dia? Nah, begitu ngadep ke surga, ro'a bahjadaha sakata masya Allah ayaskut. Maka begitu ngelihat keindahan surga, cuman lihat dari pintunya ya ikhwah, maka dia kemudian diem langsung, gak bisa ngomong ya, diem beberapa saat, kemudian dia mengatakan, ya Rabb qadimni inda babil jannah, ya Allah deketin aku ke pintu surga. Katanya tadi gak minta cuman itu toh, ya apa enggak? Maka dia mulai ini ya, fayaqul lahu alaysa qad a'taitu al-uhud wal mitsaq, bukankah aku telah memberikanmu perjanjian? Ya kan? Pokoknya sudah ya, nggak minta yang lain. Enggak, dia janji kan? Nah, maka kemudian alla tas'ala ghaira dzalika kunta sa'alt. Engkau tidak meminta selain yang engkau minta di awal. Ya. Maka ya Rabb, alla akuna ashqa khalqika. Ya Allah, supaya aku tidak menjadi orang yang susah dari hamba-Mu. Maka dia mengatakan, fama asaita in u'tita dzalika alla tas'ala ghaira. Ya, kalau aku ngasih itu, maka engkau enggak minta yang lainnya ya. Dia mengatakan la wa izzatika, tidak demi kemuliaanmu, la as'al ghaira dzalika. Fayu'tika rabbahu ma syaa min ahdin wa mitsaq. Maka Allah SWT memberikan kepadanya apa? Perjanjian. Ya udah, enggak minta lagi nih. Enggak minta, sudah. Begitu. Akhirnya apa? Fayuqaddimu ila babil jannah. Maka dideketin ke pintu surga. Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha. Maka dia melihat apa? Mawarnya surga. Waduh. Ya. Kemudian wa ma fiha minan nadrah wassurur. Dia ngelihat dengan pandangan yang luar biasa dalam surga dan kebahagiaan di surga. Ya. Dari mulai tadi dipalingkan dari neraka, dikelihatin surga, dari ngelihat surga, ngelihat pintunya aja, ngelihat pintunya senang, kepingin dekat ke pintunya. Sampai di pintunya ngelihat dalam surga bingung dia. Nah, begitu ngelihat seperti itu, fayaskutu masya Allah ayaskut, maka dia terdiam. Nah, kemudian dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannah, masukkan aku surga. Kata Allah, wahai hak ya ibn Adam, celaka engkau ya anak Adam. Katanya tadi sudah nggak mau minta, sekarang minta lagi dia. Permintaan keberapa ini? 3. Ya, ma aghdaraka. Sekarang apa udurmu lagi? Kata Allah. Apa alasannya? Jadi dia buat alasan kan tadi. Ya, saking kepinginnya ya subhanallah, ini orang terakhir masuk surga ini. Ya, alaysa qad a'taitul uhud wal mitsaq, bukankah aku telah memberikan perjanjian, alla tas'al ghaira dzalika itu. Ya, untuk tidak meminta selain yang engkau minta tadi. Kemudian akhirnya apa? Fayaqul ya Rabb la taj'alni ashqal khalqika, jangan engkau menjadikanku apa? Seseorang yang paling sengsara dari hamba-Mu. Ya, maka kemudian setelah itu fayadhakullah azza wa jal minhu, maka Allah ketawa darinya. Thumma ya'dan lahu fid dukhul jannah, kemudian diizinkan untuk masuk surga. Begitu masuk surga, kata Allah mengatakan, tamanna, berharaplah engkau, berangan-angan. Kenapa? Fayatamanna hatta idan qata'a umniyatuhu, sampai dia berangan-angan sampai terputus angan-angannya, sampai puas nih orang-orang, dia berangan-angan. Kenapa? Waqala Allah azza wa jal min kadza wa kadza, kemudian akbal yudzakiruhu rabbuh hatta idan taha bihil amani qala lakadzalika wa mithluhu ma'ah, engkau mendapatkan angan-anganmu dan sepertinya berlipat bersamanya. Jadi Allah kasih dari angan-angannya berlipat ganda. Itu masuk surga terakhir dan paling bawah.
jelas paling bawah. Inilah bagaimana nikmatnya ya ikhwah. Ya, bahkan dikatakan 10 kali lipatnya dari dunia. Ya, inilah bagaimana. Insya Allah yang berikutnya kita akan berbicara model kenikmatan surga. Ya, kemudian bagaimana Allah memberikan nikmat apa aja di surga itu. Ya, dan kemudian yang terakhir kita akan berbicara sifat bidadari surga. Ya, insya Allah masih ada tiga lagi. Setelah ini selesai, kita akan berbicara tentang ya rukun iman, bagaimana para malaikat dengan sifatnya secara lengkap. Ya, kemudian bagaimana kitab-kitab Allah Azza wa Jal supaya apa? Memperkuat pengenalan kita terhadap rukun iman. Insyaallah bi'idznillah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan kita semangat untuk semakin bisa melakukan amal saleh dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadikan kita semangat untuk semakin berharap kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan di sisinya, menjadikan kita semua untuk berlindung dari keburukan-keburukan serta kesesatan kehidupan dunia, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semuanya penutup yang baik, husnul khatimah. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.